Sintayong itu lebih ngetop di Indonesia daripada Blackpink atau BTS. Bentar. Ini babak ketiga nih. Berat. Lu mah ditanya baik-baik juga nggak enak jawabnya. Mungkin Gue jawabnya realistis. gue berat tapi masih memungkinkan. Ya, 30%. Enggak lah. Tahu. Supaya peluangnya jadi besar gimana gitu deh. Nggak bisa bro. Sepak bola itu bukan nyulap kayak lu. Enggak, Interview berapa pemain gitu. maksudnya Om Ded itu, lu tuh terlalu Belanda, men. Maksud gue gini. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Babak 2 Coach Justin. Kalau nggak berantem gue makanya harus ada dia. Ya kan? Babak 2. Karena sekarang gue stres dengan perbolaan ini. Sekarang lu sedikit lebih paham nggak tentang perbolaan? Oh, paham dong. Lo lebih paham. Yang pertama, kalau anak nyanyi diganyang, ya kan? Itu yang gue paham nih. Ternyata anak hijau tidak diberi lampu hijau untuk nyanyi gitu kan? Emang Lu diam aja lo. Kalau diam aja lo. Emang ya gue gimana biar diakses dulu. nggak, emang kenal bola itu Enggak, lu tahu anak enggak different. sebelumnya? Ya tahu. Siapa? Cuma lagunya gue nggak tahu. Ini siapa? Ya penyanyi lah. Dia kan penyanyi bukan? Ya dulu dia tuh Anggota siapa? DPR. Enggak, sebelumnya dia tuh siapa? Nggak tahu. Ya kan? Emang siapa? Makanya gue diem aja nggak. Emang siapa? Ya udahlah. Gimana bro? Kenapa Nggak, jadi- kayak begitu bro? Coba bro. Orang itu meremehkan publik sepak bola. Jadi publik sepak bola itu hardcore, different cake. Ultras tuh ya. Ultras dalam arti mereka nggak peduli dengan politik, dengan entertainment, dengan apa enggak. Bola. Bola is bola. Don't touch our area. Gitu. Nah, kalau masuk dengan lagu-lagu yang nggak ada korelasinya, ngamuk lah mereka. Tapi kan sebenarnya lagu pertamanya itu kebiar-kebiar kan? Yang di akhir pertandingan. Iya. Itu masih boleh nggak? Ya jadi sebenarnya tuh kebiasaan ultras Uh-uh. itu di terakhir itu pemain itu ada di lingkaran tengah. Betul. Iya. Mereka nyanyi. Nyanyi. Kalau Iya. enggak Bagimu Negeri Uh-uh. itu yang Tanah Airku. Tanah Airku. Tidak Iya. kulupakan itu, nyanyi bareng-bareng lah. Iya. Indonesia Nah, Pusaka ya itu judulnya. Indonesia Iya. Pusaka, Nah ya. ini kan pas Kebiar-kebiar. mereka udah siap nyanyi, kan biasanya nggak pakai musik tuh, bener-bener sama penonton doang. Oh. Dinyanyiin lah biar apa namanya memang apresiasi gitu. Terus kebiar-kebiar kan, terus pakai band Pakai gitu band. kan. Nah, pemain bingung, Iya. penonton bingung gitu Panitia loh. stres. Panitia stres, terus kan ada klarifikasi juga udah kan panjang kan. Jadi ya tahu deh kalau menurut lo Tapi kalau nyanyi lagu Rindu gimana? ya itu kan kalau penjelasan dia kan dia minta turunin tuh lagu itu. Iya. Tapi katanya nggak ada larangan kan. Gitu. Ini kan sebuah ritual yang coba Nah, diganti lah Mungkin dimodernisasi ya? atau dimodernisasi. Enggak. Tapi nggak bisa. We do not accept that. Oke. Hal kayak gitu, don't do that dalam sepak bola. Boleh gue tahu nggak kenapa why-nya aja, coach? Ya orang sepak bola itu loyalitasnya tinggi. Satu-satunya faktor yang membuat bangsa ini menjadi satu ya sepak bola. Setelah pemilu fitnah hajar-hajar ke sepak bola, bahkan fans gue yang benci gue sama yang ngefans sama gue, kardus sama domba, ini bersatu untuk dukung timnas sepak bola. Iya. Kalau nggak percaya tanya Ganjar lah. Crowd sepak bola kayak apa? Itu kan diremehkan. Iya. Kayak gimana? Enggak, dengan bahkan orang politik, orang entertainment itu nganggap Tergantung juga ya. menganggap sepak bola itu remeh, sebelah mata Tapi ternyata fansnya dan banyak banget di dan Indonesia nih. hardcore di Indonesia. tapi sebenarnya menurut gua kalau ritualnya dijalanin dulu, Abis itu Habis baru itu Habis ada itu, entertainment. iya. silahkan. silahkan Betul, aja. Ada yang betul. bisa nyanyi bareng. Iya, Kan sekarang iya. banyak penonton bola baru Iya, juga, iya, iya, yang betul. bukan hanya yang dulu lah. Iya. Sekarang banyak penonton-penonton baru yang udah dikasih julukan-julukan juga tuh, Iya, penonton iya. FOMO dan lain-lain. Tapi menurut gua itu hal yang bagus sebenarnya buat bola kan. Tapi karena bener. dia hajar yang ritualnya, jadi itu yang kemudian jadi rame. Kalau kita lihat kan kemarin mulai ada fan cam juga kayak di NBA, yang lo lihat ke muka lo ada di layar terus disuruh Oh, apa keluar, emojinya. iya, iya, iya. Jadi itu kan kayaknya emang adaptasi dari kemarin waktu Piala Dunia basket Iya, udah iya. pakai itu. Iya. Iya. Tapi Terus- ritualnya Biasanya pakai DJ segala macam, tapi kan lagi-lagi itu juga basket. Nah, bola ini memang terakhir itu kalau kayak di Islandia kan mereka yang Tepuk claps tuh. tangan, Iya, iya. Viking Iya, claps, iya. ada yang pakai
apa tuh namanya drum. Drum, Nah ya. kalau kita tuh nyanyi itu sebenarnya. Jadi kayaknya gara-gara itu doang tergantikan, akhirnya kena rujak ya. Kena rujak. Anang, padahal kan sebenarnya dia talent ya. Iya, Iya. Anang talent. Kita kan talent kan. Bukan salah Anangnya, Ya, tapi salah- kasihan aja gue. Ya panitianya juga salah dong harusnya. Iya, panitianya, Karena gua kenapa bilang. mereka nggak peka dan nggak Iya. ngerti tentang hal ini kan? Ya menurut gua mirip dengan towel kan dilempar botol tuh di waktu yang sama. Itu kan juga pertanyaannya bagi gua bukan towelnya. Kok berani nggak datengin towel gitu Iya, kan iya, artinya. benar. Kontroversinya. Kalau kita kan talent, kalau emang cocok ya kita berangkat kan gitu. Iya benar. Iya benar. Iya benar sih. Kalau kita bicaranya gitu. Iya kan, benar kalau as a sih. talent gitu. Iya kalau gitu. Tapi untuk gue ada hal yang positif ya. Dalam arti sekarang orang-orang tahu TV, PSSI bahwa you don't dengan orang bola. Jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam dengan orang bola. Karena kita nggak butuh apa-apa. Just don't touch our world lah. Itu sebenarnya Our bubble. privilege-nya kita gitu ya. Privilege kita, dan itu banyak banget. Jangan lu ganggu. Gitu Jangan ya. lu ganggu. Bener. Ini contoh ya, ada salah satu seleb artis yang ngetop bikin akun tentang bola. Kagak laku bos. Nggak dilihat. Kenapa? Ya karena they don't care. Orang bola itu nggak peduli lu siapa, lu mau ngetop kayak pinter, ganteng dan lain-lain, nggak peduli. Orang bola yang bahas harus dibahas sama orang bola. Iya benar. Paling cewek-cewek alay yang peduli pemain ganteng ya. Iya. Ya. Dan itu kan cuma segelintir. Cuma segelintir. Ya tapi kalau pemikirannya kayak dia semua, kita jadinya segmen bolanya yang nonton yang segitu doang. Betul. Jadi menurut gue memang tetap harus ada pembaruan yang penonton yang tadinya nggak nonton bola ikut, tapi tidak merusak, tidak mengganggu ritual-ritual yang memang biasa mereka lakukan. Contohnya kalau kayak pendukung garis keras itu kan mereka nggak mau selfie, mereka nggak mau ada di tribun itu nggak boleh ada kamera. Mereka nggak. Gue dulu pernah, padahal gue resmi dari sponsor, Lu sering kan dulu? gue bawa kamera ke Ke stadion stadion. kan Rujak. dirujak gua gitu. Jadi emang ada beberapa sektor yang kita juga jangan sampai mengganggu yang udah menjadi regulasi tidak tertulis Oke, mereka. artinya adaptasinya pelan-pelan lah ya. Betul. Iya. Tapi adaptasi harus dong. Menurut gua harus. Oh, oke. Nggak, perubahan yang lu tadi sebut jangan sampai cuman ini nih, harus ada perubahan, banyak orang masuk, contoh yang cewek-cewek. Itu gue setuju, cuman ini kan berjalan secara alami. Oke. Pada saat ada yang protes, oh ini FOMO, ya kita jelaskan. Kita lihat di Eropa lah, Eropa Barat lah terutama. Sepak bola itu kan sebuah event yang entertain. Dalam arti keluarga ke sana, cewek ke sana. Gue dukung cewek-cewek datang, lebih baik lebih bagus. Nah, kalau bisa keluarga juga lebih banyak ke sana. Tapi ini kan hanya terjadi di timnas. Di level klub belum. Nah, semoga kedepannya terjadi juga di mana sepak bola orang ke stadion itu nyaman dan aman. Tapi kan kalau gini, ini kalau kita lompat ya ke cewek-cewek tadi ya. Ini kan kalau sampai jadi grupis juga berbahaya buat buat mereka Pemain. untuk pemain-pemain ini kan bahaya. Loh di Paris itu sampai dibikin anjang ranti seks supaya nggak terjadi hal seperti itu. Ini kan bukan band. Kalau band ini kan tidak kompetitif. Kalau Iya. ini terganggu dengan wanita-wanita itu grupis-grupis bisa gila loh bro. Kan kembali lagi tergantung reaksi dari pemainnya. Ya reaksi pemain kalau namanya cowok mah cowok aja pak. Enggak, that's not true. Karena lu di timnas itu pasti ada koridor yang sangat ketat di mana lu boleh mengikuti kayak keluar malam atau apa. Enggak Oke. boleh semua. Ya berarti harus dijagain kan. Oh, itu udah standar. Semua pemain timnas, mau zaman gua aja timnas itu udah tahu semua di mana mereka boleh bergerak, di mana tidak. Karena ini kompetitif bro maksud Betul, gue. but Ya. still dia professional. Ya itu dia. Ada kode etik Ada yang mereka nggak berarti boleh harus langgar. dijagain dong. Harus Lu mau dijagain. cewek tergila-gila dan sebagainya, tapi Betul. nggak bisa tuh masuk Nggak ke bisa, kamar, nggak bisa betul, begitu. betul. Gue tuh nonton filmnya Rocky Balboa, tuh, Rocky-nya Ya, ya, Stallone kan, dia lagi tinju, terus tiba-tiba ada cewek-cewek datang minta tanda tangan. Itu kan pelatihnya kayak lu gitu tampangnya. Ya. Pelatihnya kan marah-marah Yang kan. kecil itu. Iya kan pelatihnya Iya, marah-marah kan. iya, iya. Get away from here, get Iya, away. iya, iya. No girls katanya. Terus dia bilang, no girls, girls weaken your leg. Kata gitu kan. Terus waktu Rocky-nya ngomong gitu, terus Rocky-nya bilang, ya but I like those girls. Then let them train you. Tapi dari dulu tuh belum zaman sosmed juga emang udah begitu sebenarnya. Iyalah. Cuman iya. kan
nggak Gara-gara sosmed lebih Benar. Jadi kelihatan. Expose, Iya. lebih kelihatan. Jadi nggak bisa diam-diam. Nggak bisa Iya, ngumpet iya, lagi iya, gitu. Nah, iya. maksudnya berarti ketika jadi diawasin begitu ya pemain juga harus lebih aware lah. Iya, iya. Dan betul nggak bisa tergantung sama pemain ya kan, harus ada juga aturan. Aturan. harus ada yang ngejaga Iya. gitu. Karena Iya. kadang-kadang zaman dulu ya kayak pemain itu malah bagaimana biar ngakalin yang jagain itu Iya betul. supaya tetap bisa Supaya tetap bisa Wisata dia wisata, malam-malam, ya, ya benar kan, benar gitu benar kan. benar. Ya berarti aturannya harus kuat kan. betul Harus ketat. Harus Ya. ketat. Lu lah taruh di sana, Bros. Siapa? Lu. Ya, emang gue polisi apa? Tapi kan lebih seru juga, lebih banyak yang harum yang dateng, Enggak lah. lebih banyak yang enak Nggak, juga. you have to know. Ini gue kasih contoh aja ya. Ah. Gue puluhan kali keluar negeri waktu itu dengan timnas futsal. I never do stupid things. Kenapa? This is my job. I have to be professional. Oke. Sementara yang lain-lain macam-macam dan Iya. I demand that from my players juga. Iya, iya. Nanti kalau udah selesai selalu mau ngapain? Ya kalau kerja, Kerja, latihan, latihan, ya kan, jangan iya. terganggu Jangan emosi, terganggu, iya, ya pokoknya kalau karena kompetitif loh. Lu kehilangan sedikit momen aja lawan Iya, lagi betul, latihan nih. betul. Itu ya, gue sering banget ngirimin video ke Aska. Lu tau nggak? Itu kalau di Cina, anak-anak kecil itu sit up sampai nangis-nangis loh. Sit up sampai Ya nangis. cincin mah gila. Iya, gila kan? Kalau ngegam. Split ditarik-tarik gitu kan. Gue bilang, nih kamu latihan males-malesan somewhere in China, this little girl. Terus ada anak umur 7 tahun tuh di Cina tuh, lagi nangis-nangis split tuh. Kan gila. Oi, bro, tapi ngomongin cewek-cewek tadi, selebgram tuh kan sekarang banyak artis-artis selebgram duduknya di VIP ya, bukan Iya. pemain-pemain legend ya. Iya. Kalau itu oke. Rame nih. Gini, ini budaya Indonesia di mana sepak bola butuh exposure, Oke. oke? Dan exposure itu didapatkan kalau artis-artis datang. Jadi lo oke ya? Oke, gue nggak masalah. Lo oke nggak dulu? Oke, gue nggak masalah dengan Nggak masalah. itu. Ya. Cuman yang lu akan tanya kan kenapa nggak mantan pemain? Ah, Nah, mantan pemain juga harusnya ada di situ. ya. Kalau mereka ngomong ke PSSI, gue yakin dikasih sama PSSI. Ya. Nggak mungkin ditolak. Jadi sebenarnya harus combine. Harus combine. Ya, kan tiket kan sebenarnya ada distribusinya kan. Iya. Misalnya di tribun mana itu buat siapa-siapa gitu. Iya. Tapi gua memang ini sesuatu yang ini kan Ibnu juga ngangkat di IG-nya yang Christian Gonzalez kan, Di tribun. dan itu tribun jatah Filipin ya. Karena mantunya pemain Filipin. Jadi dia dapat tiket dari mantunya. Berarti dia nggak dapet tiket, Dua tiket, dia Gonzales. nggak dapet tiket. Nah, Wow. jadi gue setuju sama Wow. Ibnu karena ini kejadian dari zaman Kurniawan Dwi Julianto. Makanya dulu dia saking kecewanya karena mantan pemain seperti dia mau beli tiket bahkan ke PSSI yang Oh, ini era, sedih era sih. itu ya. Bentar. Kurniawan pernah minta ditolak atau tidak? Iya. Atau dia nggak pernah minta terus dia beli tiket? Let me finish my statement. Oke. Maunya dia mulu. Kali ini peran gue agak berbeda. Jadi dia minta informasi untuk beli tiket, bukan minta jatah loh. Oke. Itu pun tidak difasilitasi. Ya harusnya kalau orang tahu diri minta informasi beli tiket kasih lah. Iya loh, dia gitu bukan kan. minta gratis loh. Iya. Padahal di luar negeri itu kan pemain-pemain selalu ada Iya, rollingannya iya, tuh ya. iya. Akhirnya dia buang semua medali dan piala yang pernah dia dapat ketika dia bersama timnas, bro. Saking kecewanya itu. Gonzales buang medali. Bukan, ini Kurniawan Oh, dulu. Kurniawan. Nah, maksud gue berarti kan itu udah lama. Jangan Nah, terulang lagi. Melihat kejadian kemarin kan berarti masih sama gitu loh. Apakah memang mungkin lupa atau apa? Tapi menurut gue udah mulai harus ada memang memfasilitasi mantan-mantan pemain yang pernah membela timnas, yang dianggap juga bisa juga kehadirannya seperti influencer membantu pemain. Itu harus dipikirin sih gitu. Gue rasa kalau mantan pemain timnas, salah satu Kurniawan, kalau telepon PSSI minta tiket dikasih. Itu dia telepon, bro. Ya mungkin era dulu ya, era sekarang feeling gue sih dikasih. Ya kalau itu kan memang lo lebih dekat sama Pak Ete, gue nggak terlalu tahu. Enggak, bukan Iya, benar. Iya. bukan. Gue lihat PSSI sekarang lebih fleksibel aja. Iya. Ya. Dari si exposure. Kan orang pinter semua isinya. Ya siapa tuh denger ini jadi Iya. juga oh iya ya kayaknya Oh kita iya, harus jangan Tapi dulu- intinya adalah pemain timnas, Oh iya dong. mantan timnas harus duduk di area di mana Betul. artis-artis juga ada di situ. betul. Jangan sampai Gonzales di tribun lagi nih. Iya. Nah. Ini malah yang kasihan yang terakhir ada videonya Desta lagi. By the way, habis ini gue taping sama Gonzales Nah, Nah, tentang ini.
Tentang ini. Ya, Iya. Lu tanya deh di tuh. tes media. Ya. Iya gitu. Jadi walaupun memang pemain timnas banyak, tapi maksud gue kan itu dia kan udah tahu ada jadwal. Yang Ya. penting selalu dapat giliran lah. Iya. Siapa yang bisa untuk datang, siapa yang bisa dikasih tiket, gitulah. Janganlah dilupakan gitu. Tapi Iya, betul, tadi betul. gue menarik deh ke PSI apa PSSI. PSI mah kesang. Partai semua ikut. PSSI kan gue kata pendukung PSI. Hah? Gue pendukung Iya PSI. bener, gue juga dukung kan semua ikut, kita semua ikut, itu maksudnya dukung, ikut dukung. Mas, bagus. Bagus ya, Bagus. nyapunya bagus ya. Nyapunya Nyapunya bagus. Emang top. Kalau PSSI kan kata lu udah pinter-pinter lah, beda lah sekarang Ya. kan. Tapi itu rumput bopeng kan. Si Ya. Tom Hayes sampai, wih lucu banget tuh, ya kan? Itu yang gue foto kan. Makanya, ya kan, selebrasi, kayak orang drifting tapi nabrak gitu kan, jatuh gedubrak gitu. Oke. Jadi meme tuh. Ini pertanyaan yang bagus yang banyak orang di luar nggak tahu. GBK bukan Milik. punya PSSI dan tidak dikelola oleh PSSI. Artinya PSSI hanya tenan, di mana mereka bayar untuk menyewa. Which is lu juga bisa, gue juga bisa untuk menyewa GBK asal kita bisa bayar. Jadi artinya rumputnya juga boleh diinjek-injek buat dangdutan. Ya, gini, lu kalau sebagai direktur GBK, lu pasti udah Ya, punya mau- target dong. Iya betul. Lu harus cari duit segini-segini tiap tahun. Nah, salah satu income terbesar adalah konser. Ya. Itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Singapura, lu tahu sendiri, Taylor Swift baru datang, gue nonton Bruno Semalam Mars Liverpool, baru-baru Taylor aja, Swift. terus dan lain-lain lah. Mereka juga main lawan Korea, kalah 0-7 atau berapa. Rumputnya oke-oke aja. Nah kenapa? Artinya orang GBK nggak sanggup kelola ini rumput. Kalau lu nggak sanggup kelola rumput, lu harus punya tanggung jawab moral. Jangan lu kasih mendekati pertandingan. Ya tapi kan duit bos. Kalau lu Duit, merasa duit, bos, ini lu bola, harus charge ekstra mereka biar bisa diperbaiki. Kalau perlu ganti rumputnya. Atau dalam sekejap. mungkin dari 2 minggu yang mau pakai konser, jadinya itu ditanggung PSSI. Biar dia ngeblok sampai 2 minggu. Bisa juga. Mahal tapi. Iya betul. Cuman semua bisa dilakukan. Intinya adalah harus ada solusinya. But ini bukan masalah nggak enak untuk ditonton ya. Gue tanya sama lo, kenapa Indonesia di kandang lawan Vietnam waktu itu hancur-hancuran lapangnya kan, menang 1-0, away menang 3-0. Hah? Karena permainan kita itu butuh Rumput yang bagus. rumput yang bagus, rumput yang pendek. Setelah match lawan Irak, gue bikin konten, gue bilang, ini rumput ketebelan. Bahkan pemain Irak pun ada masalah, passing kepotong. Karena kalau rumput ketebelan, bolanya nggak ngalir. Jadi rumput yang bagus untuk permainan kayak Indonesia, build up dari belakang, rumputnya harus pendek dan harus basah. Lawan Filipina, gue kan di Surabaya, gue denger hujan, jadi basah nggak ada masalah. Cuman kenapa tidak dipotong biar pendek? Kenapa tidak di jis? Karena akses cuma 2. Akses Keluar masuk itu cuma 2, harusnya minimal 4. Tapi kan lebih Jadi bukan stadionnya. Kalau kita menilai stadion, bukan hanya Dan stadionnya. kemarin rumputnya juga lagi nggak oke. Kan Nah, dipakai gue sama nggak tahu. 4. Asumsi rumputnya oke. Terlalu bahaya di tapi JIS itu. bro, lu tidak menyelesaikan masalah ini gimana? Ganti rumput. Keluar Surabaya, keluar dari Jakarta. Contoh Surabaya. Oh. Next Surabaya kan. Yang mereka lakukan untuk di bulan September next game. Nah, kalau di Surabaya emang rumputnya bagus. Katanya, gue baru dari Surabaya. Gue tanya anak-anak sana. Dia bilang Gelora Bung Tomo itu jauh lebih bagus. Karena nggak dipakai buat konser, murni buat bola aja. Oh, ya tapi kan memang pasti ya kan rumput tetangga lebih bagus lah ya pasti ya. Kalau kita di Jakarta kan pasti pakainya buat macam-macam. Jadi jangan ada misunderstanding bahwa ini tanggung jawab PSSI, enggak. Ini tanggung jawab Berarti GBK. Sinteyong salah dong. Kalau gitu Sinteyong salah dong menurut Salah lu. di mana? Iya dong. Kan Salahnya Sinteyong di mana? bilang katanya lain kali yang namanya stadion bola jangan dipakai konser. Nggak bisa. Iya, kalau dia bilang itu salah. Salah kan? Gue nggak tahu statement ini. Kalau seandainya dia bilang begitu salah. Karena GBK bukan punyanya PSSI. Iya. Dan stadion dipakai konser itu terjadi di seluruh dunia, lu tau lah. Emang konser besar kayak siapa lah, Taylor Swift, Stones itu main di mana kalau nggak di stadion? Iya sih. Bruno Mars saja main di stadion.
selevel itu. Jadi nggak make sense juga kalau lu bilang nggak boleh main di stadion. Mungkin dia pikir karena lu nggak bisa kelola rumputnya, jadi kalau bisa jangan dimainin di stadion. Iya. Tapi sebenarnya harusnya ganti rumput gitu ya. Ya salah satu opsi ganti rumput. Ganti rumput lama lo bos nungguin. Sebenarnya bukan ganti rumput ya Koci, 1-2 minggu. tapi teknologi untuk kan tetap pas konser tuh ada atasnya. Iya. Ya kan selalu ditutup sebenarnya. Tapi gimana kalau di luar negeri kok abis ditutup Dibuka setelah bagus itu masih tetap bagus. Iya. Kok di sini belum ada mungkin yang atau Kan- mahal oh. mungkin Kalau di Singapura itu teknologinya. rumputnya di roll. Nah makanya jadi ada Digulung berbagai macam rumputnya. teknik di stadion lain kan. Iya. Kalau mereka bisa tetap abis itu tetap Nah. oke. Pelajarilah itu. Kan simple. Ya kan bukan gua orang GBK. Lu kayak ngasih tahu gua orang GBK. Gue ngomong ke Nah, kamera. kamera dong. Tadi sangka gua orang GBK. Pelajarilah untuk apa namanya teknologi stadion yang modern. Tapi seperti juga apa. bukan urusan GBK sebenarnya. Urusan GBK Kan dong. dia kan mau nyari duit bro. Enggak, dia harus cari duit. Kalau dia bisa menerapkan teknologi yang bagus, duit akan lebih cepat banyak. Konser bisa beruntun Loh. dengan match bola. Gua nggak setuju nih. Kenapa? Gua nggak setuju nih. Orang Indonesia nggak gitu bro. Orang Indonesia jelek aja laku. Itu namanya Asian value. Masuk Asian value nih. Belum Asian Daddy ada lagi. Anak gua tiba-tiba ngomong Asian Daddy. Iya kan? Orang jelek aja laku. Tapi mungkin nggak murni GBK bro. Karena kan ya PSSI kan itu. Nah, kalau nggak BGBK siapa? Iya bukan, maksud gua PSSI itu kan memang dia kan satu perkumpulan, satu asosiasi federasi. Iya. Tapi kan juga ada di dalam olahraga Indonesia kan. Sementara kan kalau GBK juga punya pemerintah kan, Seknek. Seknek kan gitu. Iya. Artinya kan harusnya ada bisa koordinasi lah. Nah, Itu maksud gua. koordinasi mungkin miss di situ. Nah biasanya kan Om ini yang sering koordinasi kan. Gimana kenapa jadi gue? Kan perlu yang kayak Om kayak gini gitu. Makanya jadi gue. Koordinasi, jadi lancar semua. Pak Pratik Ya, saya nggak betul. ikut-ikutan. Saya naikkan Pak Pratik dong. Tapi gue rasa PSSI itu melakukan step yang benar dengan bermain di Surabaya. Ya, Biar orang bisa lihat. bisa lihat perbedaannya. rumputnya. Ya, Ya. salah satu itu. Tapi lu bangga nggak sekarang? Kan udah terbukti nih. Kan waktu itu kan lu kan marah-marah mulu tuh. Kayak di sini kan ini terbukti nih. Satu-satunya ASEAN loh masuk negara Loh, kita. kalau gue bangga udah dari kapan wong waktu waktu Piala Asia belum selesai aja gue udah bikin video untuk memperpanjang Sintayong. Berarti ini udah luar biasa dong. Luar biasa. Luar biasa ya. Beyond our expectation. Ya. Cuman Sintayong nggak suka sama lini depannya. Gini. Lu kalau Enaknya mancing dia. Cuma pakai dua kata Ini doang. gitu-gitu aja. Mancingnya cuma dua kata doang, dia marah nih. Lihat gini, nih. enggak. Karena pancingan lu itu bahaya. Waduh. Jadi gua harus jelaskan biar nggak ada misunderstanding. Ntar dipotong aja ya. Jadi kalau lu memang kualitas pemain lu seperti ini dan lu tidak bisa dapat striker yang bagus, you have to work with them. Sesimpel itu. Hoki udah beri kesempatan, Sananta udah beri kesempatan. Kemarin Dimas coba, nggak bisa. Emang nggak ada. Ya, terus gimana dong? Ya bermain pemain lain yang harus cetak gol, bukan kayak kemarin Tom Hai cetak gol, Rizky Ridho cetak gol kan bukan penyerang, bisa cetak gol juga kok. Jadi apa strateginya dirubah? Enggak, Pemainnya dirubah? enggak. Apa? Pemain tengah dan pemain belakang yang bukan pemain depan Bisa mencetak gol. bisa mencetak gol. Oh. Tapi tetap jadi catatan Sintayong kan. Absolutely. Dia bilang juga udah bingung Ya, kan. mau gimana lagi? Kalau lu jadi Sintayong, apa yang lu lakukan? Gue Pulang. sih minum kopi bareng dia ya. Bareng siapa ya? Minum kopi sama siapa ya? bareng Sintayong. Enggak, ini nggak bisa apa-apa juga kan? Iya, Memang kualitas lu segitu aja. ya sebenarnya kalau ceritanya kita runut ke belakang nih. Kalau dulu ceritanya rata-rata tim Indonesia itu pakai 2 striker, bro. Ya. Jadi selalu ada satu pemain asing, satu pemain Indonesia biasanya. Era berubah, sekarang rata-rata satu striker. Ya. Which is itu satu striker sama satu pemain belakang, biasanya jatahnya pemain luar. Jadi makin sedikit tim yang tim di Indonesia yang striker utamanya tuh orang Lokal. Indonesia. Ya, betul. Nah sehingga muncullah Sananta, Hoki. Ini di tengah yang sedikit sebenarnya dari pemain-pemain kita yang bisa dapat tempat Ya. di timnya sendiri gitu. Nah itu waktu itu alasannya banyak pemain-pemain kita strikernya kenapa nggak banyak yang tajam nih. Nah kan kemudian sekarang ada juga pemain yang dari main di liga luar kan gitu kan. Tapi juga kayaknya belum pas ya Ya. kemampuannya gitu. Jadi Strike juga bukan goal getter. ternyata juga bukan goal getter gitu. Ya. Jadi emang
ini emang puzzle yang harus segera ditemukan karena yang lain kan kayaknya udah pada happy nih dengan performance-nya. Bahkan di satu pos tuh ada yang udah kebanyakan nih. Sebelah kiri kan sekarang rebutan kan. Ya. Ada Arhan, Patinama, ada si Verdong segala macam. Justru belum dapat emang yang di depan ini. Jadi kalau mau dari pembinaan ya silakan dicari. Ya. Kalau emang mau lihat dari pemain keturunan Diaspora, harus dapat yang pas gitu. emang gak gampang. Lama-lama habis pemain kita. Enggak. Loh, Kenapa habis? kemarin aja naturalisasi semua kan? Enggak. Iya. Tinggal 3 kita ya, 4. Asnawi main, Hernando Iya, tinggal main, 4, Rizky Pak. Ridho main. Tinggal 4. Marcelino. Ya, Tinggal 4. kalau mereka memang levelnya nggak bisa lebih baik, gimana dong? Kan, Berarti- kan kita semua bermain untuk Garuda. Jadi nggak apa-apa tuh. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau sampai semuanya naturalisasi gimana? Nggak apa-apa juga. Nggak masalah. Kalau bisa benchnya juga diaspora. Ya orang Nggak ada yang masalah. ngajarnya juga orang luar ya. Pelatihnya. Pelatihnya kan ya. Ya tapi ini harusnya jadi pemain-pemain yang main di Liga 1 ya harus ada Motivasi. kompetitifnya. Iya, nanti maksudnya kalau semua naturalisasi kan Persaingannya. akhirnya pemain-pemain kita yang tadinya mau capek mau naturalisasi. Tapi menurut gua enggak sih. Gimana? Kayak Enggak. kalau lihat sekarang kayak Hernando, nggak tahu ntar ada Martin Paes ya, tapi Rizky Ridho, Marcelino, kayaknya ini pemain-pemain yang juga udah membuktikan sama Asnawi di matanya Sinteyong bahwa Selevel. lo bisa di situ. Iya. Gitu. Artinya Iya. kalau yang lain juga berusaha untuk seperti itu sih harusnya Ya. punya mental yang sama ya. Berarti harusnya bisa nunjukin bersaing. kualitas lah ya. Kita Betul. harus nunjukin kualitas Iya, kalau betul. kita nggak kalah sama Betul. pemain-pemain Iya, naturalisasi Betul, tersebut. Betul. Cuman memang ada juga satu mantan pemain nasional kita bilang gini juga ya, ketika akhirnya dengan persaingan seperti itu, jawaban gue simpel kan katanya. Ya kita salah lahir aja di mana negaranya katanya. Maksudnya gini, pemain keturunan yang main di luar kan dia udah terbiasa dengan kompetisi yang segitu berkualitasnya. Ya. Gitu loh. Sementara yang di sini kan maaf aja nih kan Pak Erik juga baru membenahi kan kualitasnya di sini. Nah, ketika memang akhirnya bersaing kan memang Ya, secara liganya tuh beda Ya, gitu. Jadi benar-benar ya, perlu ya. effort yang gila yang main di sini ketika di sana sistem liganya udah cakep banget. Dan mantan pemain itu bener, gue setuju. Iya kan? Ya. Ya, itu masuk akal sih. Masuk Karena akal. kalau lu Masuk akal. berbakat, lu lahir dari kecil lu nggak dihajar dengan infrastruktur pembinaan yang benar. Iya. Ya ini yang terjadi di Salah satu kunci sukses itu adalah tempat lahir. Iya ternyata ya. Iya, ternyata ada tuh salah satu kunci sukses tempat lahir. Makanya kalau Anda lahir di sebuah tempat yang sulit memungkinkan untuk sukses, pindah kan begitu. Iya. Makanya orang-orang ke Jakarta kenapa? kita. Ya. Iya kan? Mencari kesempatan. Mencari itu. kesempatan lebih baik lagi. Tapi kalau infrastrukturnya lebih baik ya jelas lah. Ya, Sekarang genetiknya sama, secara genetik sama, secara bakat sama ya. Yang satu kasih privilege makanan, ini protein, tempat latihan yang gila. Ya jadi ini orang. Iya. Ya. Jadi yang satu ya berharap lah berdoa lebih banyak doang akhirnya Iya, begitu itu kan. dia. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, harusnya pemain di Liga 1 melihat Asnawi bisa kok, Arhan bisa, Witan bisa, Rizky Ridho bisa, Hernando bisa, Artinya yang lain juga harus bisa. harus bisa gitu. Betul. Tapi ya maksud gue tadi balik ya. Jadi sekarang waktunya juga nih. Mudah-mudahan kan kita bisa kesempatan ini bisa nih ya gitu kan. Ini kita udah di pot ketiga dan ada beberapa peluang lain lah kalau sampai kita di Ya. pot ketiga pun gagal gitu. Ya tapi setelah itu tadi kan makanya lu bilang kan kalau misalnya lu nggak bisa ngundang kupu-kupu ke taman lo, lu harus bikin taman lo Lebih bagus supaya baik, kupu-kupunya ya, datang kupu-kupunya sama. datang. Ya liga kita juga harus begitu. Harus Gitu. Lu harus bikin diperbaiki. sebagus mungkin sehingga ya pemain yang ada pun jadi lebih berkualitas. Ya, Gini, benar. ini kurvanya seperti ini. Ini pemain timnas yang diaspora, oke? Yang starter lah, bukan yang di bench. Ini pemain lokal. Nanti kan seperti ini. Jadi tambah lama pemain diasporanya menurun, pemain lokalnya tambah naik. Idealnya seperti Idealnya itu. seperti Ya. itu. Tujuannya seperti itu. Kenapa sekarang memang jumlahnya lebih banyak? Tapi kan butuh waktu untuk mengangkat ini biar yang lokal lebih gede. Iya. Dan lama-lama ya nanti mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan lokalnya lebih banyak. Karena kita bisa bersaing dengan diaspora. Iya, iya. Jadi it takes time untuk proses membenahi timnas kita. Termasuk infrastrukturnya kan. Termasuk Dan semua. kurva itu juga mungkin bisa ditambahin dengan ketika akhirnya dari luar itu akhirnya malah main di Indonesia, Ya. sementara Indonesia malah Main makin keluar. banyak yang bermain di Iya. luar. Nah. Ya. Berarti udah terjadi tuh Ya. yang namanya peningkatan kualitas itu. Iya benar karena di sini juga main keluar ya. Iya. Iya. Gitu. Jadi Sementara butuh banyak juga waktu yang dari aja. luar sekarang main di sini kan. Iya. Butuh waktu aja. Gitu. And it takes time. Text time Iyalah, banget, ini semua kan text sebuah time. proses. Ya tapi mas gua apa kalau text time berarti ketika nanti misalnya ketumnya diganti dia harus menjalankan
apa yang sudah diplankan Ya, ketum yang sebelumnya. betul. Biasanya ini Diganti. gerbong, ganti plan, Dirombak semua. dirombak semua, mulai lagi kebijakannya beda lagi. Ya. Iya benar. Kan kita mau ke Indonesia Emas 2045. Iya, berarti harus berkelanjutan. Berkelanjutan. Iya, Lu kan deket sama 02. Jadi lu bisa kasih masukan kepada Pak Prabowo, tolong kalau ganti ini orang yang kompeten. Emang yang milih Pak Prabowo kan Kongres. Benar, Pak Prabowo bilang sama ke rakyat Indonesia bahwa dia peduli dengan sepak bola. Terus? Kalau dia peduli dengan sepak bola kan dilihat sudah ada perkembangan kemajuan. Nah, kemajuan ini harus diteruskan. Nah, ujungnya kan dia bisa punya privilege kan. Enggak lah. Walaupun enggak. Kan Kongres bukan, Asprof. bukan. Asprof bukan rakyat. Bukan. ini Bukan mengikutin SOP-nya. SOP-nya tetap diikutin. Tapi kan bisa menginfluence agar ini kenapa dari bola jadi ributin Pak Prabowo ini? Ini gimana ini? karena Pak Prabowo punya peran penting ke depannya untuk sepak bola kita. Karena orang PSSI bro Iya. dari dulu ya. Kalau sekarang correct me if I'm wrong itu. Iya. Itu emang rata-rata juga orang yang berkarir di politik. Jadi antara juga dia menjadikan ini kendaraan untuk karir politiknya, Anda terlalu jujur. atau malah dari kemampuan politiknya Diterapkan. dia kontribusikan untuk organisasinya. betul. Gitu. Tinggal yang mana sih Tinggal sebenarnya? yang mana nih? Gitu. Iya, Tapi luar erat biasa. kaitannya bro. Iya, 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 betul. Jadi Iya. jangan sampai dipotong ya gitu. Iya. Kalau cuma sampai yang pertama, Kalau cuma selesai pertama. udah. Benar. Iya nggak, Coach? Ya, benar. Iya. Harusnya saling menguntungkan ya. Saling Iya. menguntungkan. Gak apa-apa lu mau jadi kendaraan politik gak apa-apa, tapi urus dengan baik dan Iya, benar. Tapi berprestasi. Iya, karena Betul. begitu berprestasi kendaraan politik dia jadi lebih Malah, baik. itu yang Iya. diomongin terus ketika lu lewat bola bisa Iya. dicintai Iya. karena prestasi lu pasti akan Ini lu ngomongin Ete kan? disupport. Lu ngomongin Erick Thohir kan lu? Siapapun bro. Enggak. Lu tadi barusan ngomongin Erick Thohir nih. Bukan. Iya. Siapapun. Iya. Gue bilang ada yang dari politik sana, ada yang sana ke sini, ada yang top down, ada yang down to Enggak, top. bukan hanya Erick Thohir, contoh yang nyata lah Edi Rahmayadi jadi gubernur. Nah, Iwan Bule nanti mau mencalonkan diri jadi wakil. Kayaknya ini lebih tahu kalau itu. Jabat. Sebenarnya nggak ada masalah. Ini gue kasih contoh kembali lagi yang lu tadi sebut action value. Gue ngobrol sama Sama Ben. Budi sama Ari. Budi Amari. Ya, ngobrol sama mereka. Apa namanya? Kita lihat Singapura lah. KKN juga. Dynasty juga. Tapi negara maju. Jadi it's not about KKN atau apa dan lain-lain. Yang penting lu peduli nggak dengan negara lu. Dengan rakyatnya peduli nggak, ya. In this case, lu peduli nggak dengan sepak bola? It doesn't matter siapa yang naik. Yang penting adalah kepedulian lu dengan sepak bola. Betul. Dan ini dilakukan sama Erick Thohir. Nah, pada saat Erick Thohir nanti turun, semoga penggantinya sama. Ya, apa yang sangat peduli. Peduli. Jangan cuma Itu jadi yang kendaraan penting. doang. Yang Iya. berkelanjutan. Yang berkelanjutan. Iya. Iya benar sih. Bener sih. Kalau sama ini kan kayak gubernur Jakarta aja begitu ganti, wah ganti berubah semua, ganti Iya. berubah semua. Iya dia enak berubah-ubah, kita masyarakatnya kan pusing kan. Paling nggak kan Pak Ete kan SEA Games jadi juara. Ya. VAR mulai ada. Iya. Sekarang kayaknya memang priority-nya kemarin mau ke Olimpiade sama ini rencana mau ke Piala Dunia gitu. U23 4 besar Asia. Ya itu. Nah, Iya. makanya tinggal gue bilang, tapi sepak bola Indonesia bukan cuma tentang timnas gitu. Iya. Iya. Yang lain itu harus sambil dijalankan. Termasuk yang kenapa gue mundur dari komentator itu kan gue belum lihat kampanyenya. Yang tadi dia bilang safety regulation sama crowd control management. Dengan makin banyak supporter bola yang bukan biasa di stadion, kalau tidak dibarengi dengan steward yang bagus, kemudian semua fasilitas yang ada memang mencukupi CCTV segala macam untuk mengontrol behavior supporter yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu kan. Sebenarnya Itu caranya harus, gampang. gitu loh. Caranya is very simple. Kompleks ini bos. Caranya, lu tinggal konsultasi sama FIFA. Tolong datangkan kirim orang yang ngerti tentang safety regulation. Udah kan ajarin FIFA udah kita. berkantor di sini bro sekarang. Apalagi mereka udah berkantor di sini kan gampang. Masalahnya kapan lu terapkan ini? That's the Tapi nggak point. segampang itu. Yang kayak gue bilang kalau penonton antar klub, kalau Implement. timnas oke karena semua mendukung. Implementasinya tidak segampang itu karena banyak stadion kita tidak memenuhi standar regulasi Makanya keamanan. gue bilang. Ya, kompleks. Kompleks. Berarti kita kasih tahu Pak Prabowo lagi. Bisa bro. Karena kan Pak Prabowo juga udah bikin lapangan yang di Kan bener kan? Iya. Cilengsi tuh. Iya kan? Begitu beliau jadi presiden kan beliau punya Iya.
ini dong privilege tertentu kan. Punya influence lah. Influence yang luar Ya, biasa ya. untuk bola ini kan. Setuju. Sama PSSI nanti gantinya Erik, emang diganti, harus ganti. Ya harus lah. Setelah berapa periode harus diganti lah. Emang udah berapa periode? Nggak baru Baru satu, Ya, masih berarti lama. Iya, berarti kan belum dong. Iya, tapi tetap harus diganti nanti. Bisa nggak diganti, Bos? Masih bisa Action value, Bos. Gue pertanyakan ya, bentar. Ini mungkin lu nggak tahu. Gue tanya Valen. Ya, Di Indonesia itu 3 period ya kalau nggak salah. Dua atau 3? pengurus. Ya, ketua. Sekarang kayak 2 ya. Kenapa Blatter itu bisa sampai 40 tahun atau berapa puluh tahun? Ya. Itu apa dong namanya berarti? Ya, gue nggak ngerti. Makanya gue tanya lu. Ya makanya Asian value. Nggak, artinya FIFA tetap Bukan tetap juga lah, Bro. KKN lah Ya itu. sekarang gini, Asia bisa sekarang nambah jadi 4 negara. Ya. Lo pikir nggak ada unsur politis ya? Enggak, bukan hanya enggak. Itu masalah rasio. Karena total bertambah 12, Eropa dapat berapa, Betul. Asia dapat berapa. Tapi kan- itu masalah pembagian rasio aja. Lah pembagian itu kan berarti juga ada hubungan dengan politik Infantino dong. Ada Enggak, bagi-bagi gue ganti nggak rugi. melihat itu sebagai. Karena kan mereka juga akan Ka- mengadakan pemilihan ketua umum lagi. Kalau seandainya, kalau soal FIFA ya. pemilihan FIFA itu nggak pernah peduli dengan Eropa. Jumlah negaranya terlalu Lah kecil. makanya dari dulu kan dari zaman Hamam memang dia mencoba untuk ngambil paling banyak suara di Asia. Nggak Asia, Afrika. Asia juga, Bos. Afrika terutama itu mereka selalu keliling ke Afrika karena one man one vote, one country one vote. Jadi ini faktanya FIFA. Negara kayak Brazil yang punya kontribusi besar di sepak bola, Italia, Spanyol, Inggris, suaranya sama dengan Bhutan, dengan Nepal, dengan Zimbabwe, dengan apa yang nggak Nggak punya boleh. kontribusi di sepak bola. Di FIFA begitu, makanya Tapi daripada itulah teori demokrasi, Bos. Enggak, that's wrong. Kenapa United Nation enggak? Kenapa mereka punya memang yang namanya teori demokrasi itu tidak selalu benar kan? Yang terbaik belum tentu menang. Ya. That's why lu harus ganti sistemnya. Nih, Kayak United Nation. Valen mau baca nih. Iya, aku tahu aja sih. Tahu. Ya, bener-bener. Berdasarkan pasal 38 Statuta PSSI, masa jabatan ketua umum, wakil ketua umum, anggota Exco adalah 4 tahun. Mereka dapat dipilih kembali melalui Kongres PSSI maksimal 3 kali masa jabatan. 3 kali. Jadi 3 kali. Jadi 12 tahun. Ya, 3 kali. Ya semoga 12 tahun Pak Erik terus lah. Nah, Pak Erik emang cuma mau mentok di situ. Ya enggak juga. ya enggak lah, Pak. Pasti Pak Erik punya ambisi yang lebih tinggi lah. Wajar aja. Iya, makanya makanya ini asal bisa Pak Erik tuh benar-benar jadi bagus semua nih. Iya. Apapun yang nanti beliau inginkan, Ya. pasti banyak restu dari penonton bola. Ya, semoga. Ya, udah kita lupakan tentang Pak Erik, PSSI dan sebagainya. Gue mau tahu dari lu aja di peluang kita gimana di nextnya nih. Jadi peluang. Ini babak ketiga nih. Berat. Lu mah ditanya baik-baik juga nggak enak jawabnya. Mungkin Gua jawabnya realistis. gue berat tapi masih memungkinkan. Ya, 30%. Enggak lah. Tahu. Berapa? Gue 40 lah. Lumayan 10%. Lumayan loh, Bang. Lumayan dong. Rakyat Indonesia berapa? Iya, lumayan loh. Kenapa berat? Kenapa? Ya karena level kita nggak belum memberikan kesana. motivasi pada orang-orang Enggak, ini loh. bukan. Cuman kasih tau dulu pot-potnya, Bro. Gini, Mungkin sekarang Pandit itu belum ada tahu. 3 grup 18 tim. patah lagi. Sekarang ada 3 grup dengan 6 negara. Oke, pot 1, pot 2, pot 3. Pot 1 Jadi 18 negara total. 8 negara seluruh dibagi 3 grup, 6-6. Oke. Kita berada di pot paling bawah, pot 6. Nomor 1 sama 2 itu lolos otomatis Oke. ke yang kita Piala Dunia. incer adalah pot 3 sama pot 4. Pot 3 kan ada 6 negara tuh, yang rank 3, rank 4 di 3 grup. Itu dijadiin 2 grup lagi. Jadiin 2 grup, 3 negara, 3 negara. Kalau kita masuk ke rank 3 atau Dari rank 4. 18 jadi 6. Ya. 6 dibagi 2 grup 3-3. 3-3. Nah, yang nomor 1 nanti ini kan main home away 4 match. Yang nomor 1 lolos. Aman kan udah. Lolos itu. Iya. Ini udah stage 4 ya. Ya, stage 4. Nah, yang runner up diadu lagi. Ah. Nah, pemenangnya itu nanti lawan CONCACAF atau apalah. Stage kelima. Ya, stage kelima. Jadi kita realistisnya ya, kita itu punya peluang untuk masuk rank 3-4.
Artinya kita sekarang di pot 6, kita harus bisa mengalahkan pot 5 sama pot 4 untuk bisa masuk rank 3 atau rank 4. Oke. Apakah itu bisa? Bisa, tapi ya peluangnya nggak besar. Di bawah 50%. Kenapa? Karena mayoritas setengah dari pemain kita itu pemain muda. Lebih realistis 2030. Di mana pemain muda yang sudah matang secara pengalaman. Maksud lu ini kemudaan kita sekarang? Bukan, ya untuk lolos ke Piala Dunia ya. Maksudnya kayak mereka kan juga barulah bergabung, Iya. terus kemudian langsung bisa masuk ke sini. Ya, dan mereka itu kan bukan pemain dari tier 1. Bukan pemain Liverpool, Barcelona, atau Real Madrid. Pemain tier 2, tier 3, tier 4 malah. MU ya. Gitu. Tapi ada pengaruh nggak kalau nanti misalnya Hapner sama Jody Amat main gitu? Kan nggak main. Nggak ngaruh. Bagot nggak ngaruh. Tapi menurut gua coach ini momentum sih, bukan masalah nunggu matang 2030. Betul, momentum. Nah, kadang-kadang Gua momentum setuju. tuh berbeda dengan Gue setuju. Sama kayak gue bilang di program apa. kayak lu kan waktu jersey itu kan lu momentum banget tuh. Iya. Lu masuk dar abis itu timnas. Itu momentum, coach. Itu momentum. Padahal lu bikin YouTube udah berapa tahun kan? Gue setuju. Ini ada pemegang saham jersey di depan kita. Ya. Iya enggak maksud gue itulah the power of momentum. Iya, betul. Nah, Ini ini kan mati dapat nih. momentum. Mati tiba-tiba kenapa ya? Cuman kita harus sadar bahwa kualitas pemain kita ini di level Asia kan masih Ya, mediocre. ya itu sih betul. Kalau pemain ini bisa memberikan ekstra, terutama match yang di kandang sendiri, bisa kita menangkan atau minimal seri lawan tim-tim papan atas, ya peluang kita ada. Ya udah gini deh, bro, gini deh. Kalau lu bilang kecil ya, udah deh. Oke, kita terima kecil. Supaya peluangnya jadi besar, gimana gitu deh. Nggak bisa bro, sepak bola sepak bola itu bukan nyulap kayak lu. Iya, Lu bisa, tapi lu sulap iya, kiri tapi kanan. harus ada ini loh pembelaan dikit gitu. Nggak Maksudnya harus no. ada motivasi. Lu harus realistis. Karena kalau gue bela ternyata sesuai dengan apa yang gue katakan sekarang dibilang Gua gue nggak minta lu bela, PHP. gua nggak minta lu bela, gua minta lu berikan masukan. Gue kasih masukan. Mana ada masukan gitu? Cannot. Lu Nggak. tuh kan cannot gimana sih? Dengerin dulu. Kita bicara manusia, kita bicara atlet yang lagi berkembang dan itu butuh proses. Sementara grup 3 ini udah September dimulai sampai Etienne sampai Juni tahun depan kan. Sekitar 10 match lah kalau Ya. masuk. 10 menit. Terlalu pendek waktunya. Ya apa kayak misalnya ganti sepatu gitu. Nggak bisa, lu pikir Nggak sengaja kan. Makanan suplemen Nggak. ditambah gitu. Lu loh. nggak boleh PHP dan gue tidak pernah melakukan itu. Kita harus realistis. Justru ini karena bertambah dari 5 jadi 8 atau 9 kan. Sebelumnya, ya kalau seandainya jatah 5, gue bilang zero peluang lolos. Ya memang kalau makanya ini kan momentum. Iya. Karena jatahnya bertambah 4. Momentum betul. Gue kan Ya, interview berapa pemain gitu. maksudnya Om Ded itu, lu tuh terlalu Belanda, men. Maksud gua gini. tapi bagus kita combine nih. Iya. Belanda otak kiri. Iya. Semua berdasarkan fakta, realita, dan juga keadaan sekarang. Iya, betul. Indonesia itu lebih tinggi otak kanan. Iya, betul. Emosional, Motivasi, spiritual. Fantasi, PHP. Yeah, Nggak If bisa. you can dream it, you can have it, bro. Betul. And it happens tuh. Semua pemain juga mau Justru melakukan itu. Makanya kalau aliran otak kiri, gua aliran otak kanan. Ya. Gua cuma mau bilang, lu betul. Tapi banyak juga kejadian pemain-pemain Indonesia nih karena yang tadi itu semangat, punya motivasi lebih, kemudian juga momentum, penonton dan lain sebagainya against the odds gitu Ya, loh. makanya gue bilang kan, kalau kita main di kandang, usahakan Maksimalkan. Ya, maksimalkan. Lawan tim-tim kayak Korea, Jepang atau Saudi yang kuat-kuat lah. Bisa curi poin lah, kasarnya begitu. Di away mungkin kalah, nah lawan yang rank pot 3, 4, 5 itu harusnya kita bisa coba meraih kemenangan. Dan itu bisa. Cuman kan kembali yang kita bahas sekarang kan chance-nya. Chance-nya. Ya chance-nya untuk gue ya di bawah 50%. Tapi ya, yang di 34 menurut gua di situ kita harus ngotot. di situ kita harus ngotot betul. Stage kelima. Dengan cara Tapi ya, ini- ini- caranya bagaimana lawan tim-tim Ini. besar di kandang lu harus bisa curi poin. Ini- Kalau lu tiba-tiba nih disuruh datang ke timnas Ah, untuk ngomong, ngasih semangat, ngomong. Gimana lu? selesai bos. Iya. Jadi Enggak, gua cara gua- ngerti
Cara Lu masih gua tahun bukan begitu. 2030. Ya. Lu tenang aja, realistis aja Realistis lah. aja loh gitu. Enggak. Salah manggil orang. Enggak. Kalau gua harus memotivasi. Gimana lu akan motivasi? Ini kan beda. Lu sekarang tanya gue probability-nya. Oke, hitung-hitungan. Iya. Ya udah, Kalau lu motivasi. minta gue sebagai motivator ya beda lah. Oh, beda. Iya, beda lah. Berarti ada positifnya nih kalau motivasi. Motivasi hanya positif. Oh. Nggak ada negatifnya. Enggak ada orang motivasi kok negatif. Ya enggak lah, harus positif. Ya, masuk akal. Masuk akal. Berarti Itu- kalau panggil PSSI, gue bagian motivasi, lu bagian realistis. Ya, bisa. Paket. Bisa. Ya udah Pak Erik boleh. Enggak tapi dia kalau suruh motivasi ya bingung pasti. Ingat, gue kan mantan pelatih, bro. Apa lu mau motivasi apa coba? Ayo. Gini, gue pernah lawan Argentina, Oke. which is waktu itu nomor 2 di Oke. dunia ya. Ah. Kita nomor puluhan. Oke, gue bilang. Pada saat kita masuk ke lapangan, nggak ada cerita menang, nggak ada cerita kalah atau seri. Kita masuk ke lapangan untuk menang. Motivasi nih. Hasil akhirnya I don't care. Tapi kita masuk mindset kita harus dirubah. We have to win. Bahkan ada momen di mana kita seri kita lolos. Gue bilang gue gak mau seri. Gua mau menang. Kita harus menang. Karena mindset ini harus dipupuk untuk menang. Ya. Bahwa hasil akhirnya beda, I don't care. Itu proses di lapangan. Tapi mindset ini harus dibentuk untuk menang. Ya. Jadi kalaupun kemungkinan menangnya 30%, gunakan 30% tersebut. Betul. Untuk menang. Betul. Anthony Robbins ini. Bener gitu. Tapi sebenarnya di pikiran lu yang otak kiri apa tuh yang mau lo omongin? Tadi kan motivasi. Iya. Tapi sejujurnya yang lo omongin apa harusnya? Ya lo akan kalah. Tapi nggak boleh. Nggak Kan boleh. lu pelatih. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Dalam arti kalau kalah ya kita semua dari manajemen bisa Betul, terima. dan udah tahu lah. Udah tahu. Tapi kan lu pelatih. Iya. Nggak boleh ngomong gitu. Lu lawan rank nomor 2 dunia, bullshit lah lu menang. Ini yang aslinya. Iya kan? Tapi lu harus masuk ke Setuju, lapangan gua untuk menang. Setuju gue. Kalau Itu yang ini. mindset yang harus pupuk Iya, iya. di pemain. Dan itu gue rasa udah dilakukan sama Sintayong. Jadi Sintayong nih nggak bisa berprofesi kayak Om Ded tadi lu bilang. Emang Apa? bola tuh sulap. Gak bisa. Nggak lah. bisa. Lu nggak tahu teknik sulap bro. Banyak yang lu nggak ngerti. Yang bisa merubah hasil. Itu teknik sulap di luar lapangan. Jadi menurut gua kayak di akhir pertandingan mungkin penyanyi diganti lu aja bro. Ya benar-benar. Lu main Lu main sulap gitu sulap ya. tapi yang membangkitkan Yang membangkitkan semangat. gairah gitu kan. Iya. Benar. Ya tapi kita tuh Koci. Indonesia tuh harus ya tapi ada kemungkinan lah gitu kan intinya kan. Oh, iya. Jadi kita berharap di kemungkinan itu Iya, kan. iya. Indonesia- Small change ya kita fokus ke Iya. 30% itu. Karena lu bayangkan ya kalau ini lolos Koci. Wah, gila. Gimana bro? Gila. Gimana? Bagus lah. Ya bukan maksudnya lu bisa bayangkan nggak yang lu bilang tadi penonton jadi gitu begitu lolos nggak tahu lagi kayak gimana itu euforianya. Coba Itu gila itu kalau. Hah? Itu gue bisa setengah gila. kan itu ntar di Amerika tuh orang Indonesia kaya di Amerika semua ngebooking. Nggak usah di sini juga akan berangkat. Iya tapi yang di sono juga ngebooking tiket semua. Gue juga akan berangkat. Kalau disponsorin. Nggak disponsor. Kan lu gua nggak tahu berangkat. menang kalah. Tapi udah lolosnya itu bro. Lu kalau udah ikut Piala Dunia, I don't care hasilnya apa. Yang penting lu ikut dulu. Pokoknya lu datang dulu. Nah, iya. Tapi itu maksud gua coach karena itu tujuan Iya. kita. Gue juga kita harus semangatin. Gue harap juga begitu. Semangatin pasti. Tapi kan sekali lagi kembali ke laptop. Probabilitas lu tanya, ya gue kasih jawaban. Orang tuh lemes jadinya denger lu yang gitu. Ya enggak lah. Biar lu Mereka simpen aja itu tadi mereka kayak juga kayak tadi sadar. lu simpen dulu sampai lolos apa enggak baru lu ngomong. Emang dari Enggak. dulu gue sebenarnya pikir itu Iya, enggak. enak aja ngomong setelah kejadian. Ya enggak lah. Ya kan Kita harus realistis lah. Ya udah. Dalam arti kalau seandainya nggak lolos, jangan dihujat itu pemain. Oh. Yang biasa hujat kan lu. di Ya video enak video aja lu. lu. Cuman kan lu jujur soalnya. Motivator. Soalnya kan lu jujur emang main Tapi jelek kan lu. bisa. Iya, tapi bukan hujat, kritik, different. Jadi kemarin Hernando gimana itu? Ya elah, lu Blunder lihat lagi. Onana lebih sering bikin blunder kayak begitu. Jadi biasa aja itu. Biasa aja. It happens. Udah berubah. Happens. Keren coach sekarang. Iya dong. Emang lu nggak pernah bikin kesalahan? Iya iya. Iya kan? Iya iya coach. Iya tapi nggak apa-apa lah. Intinya mah mau kita positive thinking.
Iya, I betul. agree. Intinya di situ. Maupun Positive persentasenya berapa kayak pokoknya kita positif. 1% pun bisa kita menang. harus tetap fokus ke 1% Karena itu. gini, kalau menurut gue gini coach, at the end of the day, menang atau kalah tuh 50-50 kan. Ya. Either lu menang atau lu kalah gitu doang kan, udah kan. Begitu Enggak. masuk, Atau seri. Itu di tengahnya. lu mah ngejawabin gue mulu. Gue lagi mau ngasih motivasi nih kan. Gue mau ngasih motivasi. Gak 50-50 kan ini menang kalah, di tengahnya emang ada seri. Iya. Berarti kan dihitung. Kan kita lempar koin, memang bisa jatuh begini, koinnya bisa, gue tahu. Tapi kan jarang nih jatuh begini koinnya kan. Dan. Itu gunanya saya kan. Iya, iya, Takutnya iya, iya. nanti ini kan. Iya. Dan. Ini Indonesia bro. Oh. Itu terus Ya, orang kesurupan aja bisa jadi kasus polisi loh. Kita tuh percaya hal-hal itu. Kalau yang ini gue minum dulu. Gitu tuh. enggak lah, gue rasa mayoritas dari fans itu juga sadar tentang peluang kita, bahwa kita optimis iya, bahwa kita mendukung iya. Tapi it just doesn't make any sense kalau lu harus menang lawan tim-tim yang gua untuk rubah, Piala gua Dunia. rubah. Lu tahu masalah tinju lu tahu nggak? Sedikit. Tahu Tyson akan lawan Paul. Jake Paul. Jack Paul tahu? Tahu. Oke. Ya. Persentasenya gimana? Coba. Diundur ya? Nah. Ya diundur Iya, kan. gua tahu diundur kan. biasa, ya. Tapi persentasenya gimana coba? Menurut pemandangan lu nih. Gue sih Tyson. Lu Tyson. Based on experience, Tua, Bos. I don't care. Dia kan yang butuh satu round kok. Dia nu butuh ronde pertama Lu dia kan antem. ini not the yang Tyson yang kita lihat Betul, dulu. betul, I know. Cuman lu udah lihat dia latihan nggak? Nah, kan gila itu. Orang sumur gitu. Latihannya kayak gitu. Geraknya, speed pukulannya itu kan gila. Nah, kalau dia bisa selesai, kan dia pasti punya strategi. Nggak mungkin dia ngulur-ngulur sampai ronde keberapa. Ya habis. Pasti iya, pasti Nafas dia habis, kalah. Iya. pasti. Nah, dia coba 1, 2, 3 round untuk KO. Persentasenya Jack Paul sama Tyson. Kalau ini based on kekurangan kelebihan, ya ini 50-50. Tai kan, nggak bisa gitu dong. Karena kedua punya kekurangan lu dan brengsek kelemahan. Lu nggak bisa Kedua punya Iya, kekurangan tapi nggak kelebihan. bisa. Kenapa nggak bisa? Ya nggak bisa. Tadi 30, 70. Ini 50-50. ini kan beda. Ini lagi jatuhnya. Kan beda. Enggak, lu tadi Kan bilang umur. kalau gue sih Tyson. Tyson itu Tyson lebih itu tinggi ya? dapat Lu 60 loh, tapi- 58 tahun Itu loh. kata gua baru tadi. Lu yang belain Tyson. Kalau gue Iya. sih Tyson menang. Karena Lu yang Tadi ngomong. lu Lu yang ngomong. jawab itu. Iya. Berarti nggak 50-50 dong. ya 5149 lah. kan tergantung strategi yang dia terapkan. Iya. Jadi based on experience, gue sih dukung Tyson. Iya. I don't like Jake Paul. Oh, karena itu. Karena itu udah internal. Ya, Iya. Tyson Udah internal. Iya, Tyson untuk gue sih. Tapi Tyson juga kalau lihat The emang best. cepet banget pukulannya, tapi itu Gila. IG yang 30 detik bro. Iya, iya. Setelah 30 detik dia Maka dari itu di ronde pertama 1 Harus kedua tuh beres. harus beres. Oh. Ya, tapi kenyataannya orang udah pada tahu dia begitu. Ya Jake Paul bisa nggak nahan pukulan dia? Bisa lari-lari Sama satu lah. ronde. Nggak yakin gue. Ya kalau gue jadi Jack Paul sih gue ambil waktu. Iya, Iya. lari. Strategi yang Jake Paul gitu ngulur waktu. Ngulur waktu. Tapi dapat satu jab udah selesai. Selesai ya, menurut gue juga gitu ya, biar gimana pun juga begitu. Oke, terakhir lah karena kita sudah agak pesimis ya. Nggak, harus optimis. Ini gue abis ini diserang Gua pendukung optimis, bola gua. gue, Optimis. habis podcast gue gara-gara dia. nih, Gue beneran. berharap juga. Karena lolos. mereka waktu di istilahnya akhirnya mau balik ke Indonesia gitu ya, pasti kan juga ada pertimbangan ini. Pasti. Ini momentum bro. Betul. 2026 Setuju. Betul. bukan 2030. Mereka juga kita nggak tahu 2028 2029 Betul, tambah bagus setuju. apa enggak. Setuju. Cuman kan kembali gue sih lebih realistis aja. Ya udah, oke. Sekarang penutup Penutup. Ya. harapan Coach Justin kepada timnas kita yang hanya 30% tersebut. Ya. Kemungkinan menangnya, apa harapan Anda? Gue sih kalau kita nggak lolos, gue sama sekali nggak kecewa. Iya, Wak. Oh, berarti sudah Karena gue cukup percaya puas. proses ya, absolutely. Sekarang aja udah puas. cukup puas. Sekarang saja sudah cukup This is puas. all bonus, bro. Ah. Ini semua bonus yang kita nikmati. Just enjoy the game, Enjoy apapun the game. hasilnya. Kalau seandainya kita nggak lolos, that's okay. Karena untuk gue pada saat ini nggak realistis. Memang kita semua berharap ada kejutan, ada miracle dan lain-lain. Gue pun demikian. Tapi even to be here is already amazing. Ya. Ya.
Udah luar banget, biasa. beyond our expectation, di luar. Ini gue kasih sedikit intermezzo ya. Kemarin itu gue ngobrol sama ketua Kamar Dagang Korea. Jadi dia orangnya WhatsApp gue. Dia pengen tahu, gue bingung apa hubungannya dengan itu. Jadi dia pengen tahu tentang sepak bola Indonesia. Dia pengen tahu peran Bola. Sintayong sebagai orang Korea di sini. Oh, Gue jawab gini, ya mungkin lu gak setuju Len. Duh, Gue jawab, Sintayong itu lebih ngetop di Indonesia daripada Blackpink atau BTS. Bentar. Gue bilang, kalau BTS bikin konser atau Blackpink, 5 konser pertama sold out. 10 konser pertama sold out. 20 konser mungkin udah berkurang. bener. Timnas main match yang ke-100, perform kayak gini, sold out terus. Jadi the best Korean product di Indonesia itu bukan Hyundai, tapi Sintayong. tapi Sintayong pakai mobil Hyundai. Dikasih. Sekarang Genesis, baru dikasih Genesis 2 ya. Oke. Iya. Gitu. Gue bilang sampai dia kaget, sampai dia, lo kenapa kok bisa begitu? Apakah si Sintayong jago masuk akal. mengangkat skillnya pemain? Oh enggak, salah. Pertama yang dilakukan Sintayong sampai pemain kita berhasil adalah merubah mindset. Sama fisik. Saya suka sekali cara Anda mengadu bola dengan K-pop. Luar biasa Anda. Ya, jadi mindset ini yang dirubah oleh Sintayong. Tapi that make sense. Kalau kita bicara mau K-pop mau apa ya, kalau udah 20 Pertandingan. konser ya Dan udah menurun. Bola Sintayong mempersatukan masa itu. Masa, iya. Masa yang suka tapi K-pop biar sama bola. iya, tapi biar gimana pun karena bola itu kompetitif kan. Jadi orang Iya, pengen iya, tahu iya. nih menang Dan kalah. bola di Indonesia ini bukan sekedar nendang 11 lawan 11 siapa yang cetak gol lebih banyak menang. No. Ini punya peran sosiologis yang luar biasa. Di sini nih adanya. Iya. Garuda di dada. Sintayong menunjukkan, ini melipir dikit ya, menunjukkan bahwa kalau lu bisa bekerja keras, lu latihan keras, you can achieve something. Dan ini berlaku dalam perusahaan, dari segala aspek Mental, di ya. Indonesia. Bahwa lu kalau mau maju, Bekerja lu keras. harus terapkan mental ini. Jadi bukan hanya sekedar sepak bola, banyak aspek yang dia rubah sehingga kita bisa loh. Kapan di U23 kita menang lawan Australia, lawan Korea, lawan Jordan? Amazing semua. Ini bukan Indonesia yang kita Dan kenal. dia terkenal kalau dulu sebelum ketahuan prestasinya tuh dia stubborn kan. Nggak Iya. mau dibilangin orang, nggak mau dengar Iya. kata orang karena dia yakin banget dengan dengan proyeknya. ininya dia. Betul. Dengan yang dia Betul. punya, dengan yang dia project gitu. Dan ternyata Berhasil. berhasil gitu. Awal kan sangat dikritik dia nyiksa pemain fisiknya. Iya. Dia dulu awal-awal Iya, ya. dan ternyata udah keluar dari FIFA kan VO2 max pemain tuh sekitar kita ketinggalan hampir 50 atau 40. Makanya harus disiksa. Makanya dia benar-benar fisik dulu. Iya. Baru yang lain-lain. Termasuk gue lihat pemain yang di sini Nggak, kalau nggak soal- kompetitif nih. Makanya dia kan kemudian propose. Kalau Bisa nggak soal ada pemain lain. VO2 max gue koreksi dikit. Jadi di Inggris itu VO2 max-nya sekitar 75-an pemain pro. Di kita itu sekitar 60-an. Nah, untuk ngangkat 1-2 paling lu butuh waktu berapa bulan? Iya betul. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Jadi yang dilakukan itu sudah benar. Tapi harus kita nggak bisa pungkiri dia dapat dukungan dari federasi. Mana-mana. Dari Ya. federasi, dari fans. Jadi 3 faktor ini, 4 faktor lah. Fans, pemain, Sintayong dan PSSI Federasi. bersinergi. Federasi lahirlah ini prestasi yang kita nikmati sekarang. Karena yang lama juga banyak bilang ya dulu tidak sebegini penuh dukungannya Iya. seperti yang sekarang Nah, didapatkan. si Korea juga tanya, loh kalian kan dulu Si sering- Korea. Mr. Lee namanya. Kalian dulu kan sering dapat pelatih dari luar negeri. Apa bedanya gitu? Ya, Terus lu jawab, ya. Gue jawab mereka mungkin nggak dapat full dukungan seperti PSSI mendukung Sintayong. 1, kedua mereka tidak melakukan yang Sintayong lakukan, yaitu cut generation, change the mindset. Bukan masalah skill lagi. cut generations, change Ya. the mindset. Change the mindset. Itu yang Tapi dilakukan Sintayong. dan inilah tidak konsistennya Coach Justin, bro. Kenapa tuh? Karena dia sangat terkenal dengan kata-kata Korea itu main badminton aja. Makanya badminton. Enggak. Sekarang diakui Sintayong ternyata berguna untuk Indonesia. Enggak, dia itu kayak netizen. Gue Balik-balikin ngomongin kata konteks ya, apa diputar-putar. potong-potong ya. Setiap gue tanya
Son Heung-min kan gitu lu bilang. Enggak, itu dalam konteks pemain Eropa. Asia main badminton aja. Pemain Asia main di Eropa sehebat apa ya? Asia lebih jago main badminton, sering juara dunia kok. Ada konteksnya ya. Iya dong. Benar. Capek lu gue. Lu nggak pernah ngerasa permainan bola nih sampai masuk ke hidup gue tuh sampai kayak begini gitu, maksud gue. Luar biasa loh. Tapi biarpun gimana pun Iya. pokoknya kita tetap berharap lah ya. Oh iya, Ya. absolutely. Harus lah. Dan kita harus celebrate ini. Iya, iya. harus celebrate ini. Enjoy the moment. Iya. Iya. Mau itu 30%, mau 20, mau Iya. 1% Mau pun 1% kita pun masalah kita kita enjoy. udah lolos. Iya. Iya. Dan siapa tahu dari 30% itu kita bisa jadi menang, ya kan? Iya. Who knows? Yes. We never Iya. know. Tapi Betul. menang nggak menang, Indonesia udah bangga. Ya. Betul sekali. Luar biasa. Betul. Dan yang menang itu juga yang punya hak siar. Karena masih ada 10 match lagi, itu udah pasti rating nomor 1. Oh ya, di balik lagi. balik lagi. Nggak ya? ngerti dah. Oke. Iya. Oh ya, itu pusing deh. Coach, thank you ya. Thank you. Thank you ya. Ini thank you banget Anda sebagai pawang Pawang. hujan. Terima kasih. Ya. Harus hadir. Anytime. Ya, Anytime. saya begitu Coach Justin, ya udah dia. Kalau enggak, bisa pukul-pukulan nanti. Tapi buat sepak bola Indonesia pokoknya maju terus apapun yang terjadi, kita udah menang Ya. beyond our expectation. Indonesia bangga. Ini semuanya untuk Garuda, dan yang pasti ya apapun yang terjadi nanti, enjoy the moment, enjoy the show, enjoy the game. Thank you. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.